Antikristus, pelawan Kristus. Antikristus artinya pelawan, melawan ajaran Yesus, melawan Kristus, tetapi juga pseudo Kristoi, Mesias palsu, Mesias tiruan. Kita akan baca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3, demikian firman-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada dalam dunia. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus itu berbicara sehari-hari memakai bahasa Aramaik. Bahasa Aram itu misalnya talitakum, Efata, Maranatha, Eli Eli lama sabaktani, korban, itu bahasa Aramaik. Namun sejak abad ketiga sebelum Masehi, ketika Alexander Agung menguasai Timur Tengah, Alkitab mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, namanya Septuaginta. Sejak saat itu bahasa Yunani menjadi bahasa lingua franca, bahasa internasional saat itu dari barat sampai ke timur. Itulah sebabnya Injil sampai kepada kita dalam bahasa Yunani demi jangkauan universal. Injil bisa diterima, dibaca, dan menyebar di seluruh dunia. Tetapi sehari-hari ketika Yesus dan para rasulnya masuk ke sinagog, ke rumah ibadat, ibadah di bait suci di Yerusalem, mayoritas dalam bahasa Ibrani. Ketika Roma menguasai Timur Tengah, abad pertama sebelum Masehi, jatuhlah Israel ke tangan Roma. Bahasa Latin menjadi bahasa administrasi Imperium Roma saat itu. Sehingga dengan demikian bahasa Ibrani, Yunani, Latin, dan Aram menjadi bahasa yang hidup pada abad pertama Masehi. Kenapa ini saya sampaikan? Karena belajar kitab suci itu tidak lebih mudah dari belajar kitab suci agama lain yang hanya muncul dalam konteks satu zaman, satu masa, satu nabi yang dianggap penerima wahyu, dan satu budaya, bahkan satu sistem kalender. Karena itu, saudara-saudara, kenapa ini penting ya? Kita melihat bahwa ketika Yesus bicara dalam bahasa Aram, apakah yang dimaksudkan dengan antikristos? Dalam bahasa Aram, antikristos itu adalah Mesiha Dagala. Mesiha itu artinya Hamasiah, Ho Kristos, dia yang diurapi sebagai Raja Penyelamat. Dagala itu artinya ada dua. Yang pertama peniru, yang kedua pelawan. Karena itu di dalam Matius pasal 24 ayat 24, Mesiha Dagala dalam bahasa Yunani Mesias palsu, Mesias tiruan. Itu bahasa perjanjian baru di mana dia ditulis antikristos, jamaknya antikristoi. Sementara di dalam 1 Yohanes yang kita baca ini, kata itu dipahami dalam konteks Rasul Yohanes
ketika menghadapi ajaran-ajaran sesat di abad pertama diterjemahkan dengan kalau di dalam Yohanes pasal 24 ayat 24, peniru-peniru Kristus, Kristus palsu diterjemahkan pseudo Kristos, pseudo Kristoi kata jamak. Sementara di dalam 1 Yohanes pasal 2:18, misalnya lagi pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 tadi diterjemahkan dengan anti-Kristos. Jadi artinya apa anti-Kristos? Pelawan Kristus. Jadi perhatikan, anti-Kristos artinya pelawan, melawan ajaran Yesus, melawan Kristus, tetapi juga pseudo Kristoi, Mesias palsu, Mesias tiruan. Nah, inilah yang diingatkan oleh Rasul Yohanes agar kita bisa membedakan setiap roh. Nah, ada kriterianya. Dalam konteksnya Rasul Yohanes ketika itu menghadapi ajaran sesat yang namanya Gnostik. Ya, Gnostik itu tidak mengakui bahwa Yesus benar-benar jadi manusia. Yesus hanya tampaknya seperti manusia, tapi tidak benar-benar jadi manusia. Padahal Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihatnya. Berarti bisa dilihat konkret, dia menjadi manusia sejati, 100% manusia, sekalipun pada praeksistensinya sebelum kedatangan sebagai manusia, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka firman itu sepenuhnya Allah, tetapi ketika firman menjadi manusia, sepenuhnya manusia. Di Efesus ketika Rasul Yohanes menghadapi ajaran-ajaran sesat dari kaum Gnostik, mereka tidak percaya Yesus benar-benar datang sebagai manusia, hanya tampaknya manusia. Pada akhir abad pertama diajarkan oleh seorang pemimpin bidat namanya Kerintus. Bedakan dengan kota Korintus. Di abad kedua lagi diajarkan oleh seorang namanya Markion. Markion itu punya ajaran pengembangan dari Gnostik, Doketisme. Doketisme itu asalnya dari kata dukein, tampaknya artinya, disamarkannya. Jadi Yesus itu manusia samar-samar, tidak benar-benar manusia. Di abad berikutnya lagi di Alexandria muncul ajaran bidat namanya Basilides. Karena Yesus tidak benar-benar jadi manusia, maka tidak mungkin bayangan bisa disalib. Lalu dia bikin teori bahwa yang disalibkan itu adalah Simon orang Kirene, yang wajahnya diserupakan dengan Yesus, maka dialah yang disalibkan menggantikan Yesus Kristus. Inilah ajaran yang terus berkembang dari ibu yang sama, yaitu ajaran Gnostik. Nah, dari sini kemudian nanti pada abad kedua, ketiga, keempat berkembang menjadi macam-macam sekte, yang intinya sekte itu seolah-olah Kristen. Karena apa? Seolah-olah Kristen karena sekte itu sebenarnya adalah Kristus tiruan. Ya, sebenarnya adalah pseudo Kristoi, yaitu Kristus palsu. Tapi sesungguhnya inti ajarannya bukan membela Yesus. Inti ajarannya bukan mengikuti Yesus, tapi melawan ajaran Yesus. Maka roh yang harus dibedakan itu adalah tandanya apa? Demikian kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Roh yang mengaku bahwa mau dia Yesus Mesiha Atta Bibasar dalam bahasa aslinya, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai daging dalam darah
dalam daging. Makanya Yesus benar-benar menjadi manusia. Itulah sebabnya inti pengajaran Injil. Dia dilahirkan dari anak darah Maria, dari perawan Maria. Dia disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Sangat jelas pada zaman apa dia disalibkan. Bukan di negeri antah berantah, tapi jelas bahwa pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Dan dia kemudian bangkit kembali dari antara orang mati, kemudian naik ke surga, disaksikan oleh ratusan orang. Itu membuktikan bahwa Injil berakar pada fakta sejarah. Nah, kekurangan orang modern adalah mengukur dengan ukurannya zaman yang jauh berbeda dengan dirinya. Itulah yang di dalam kalangan para sejarawan disebut sebagai sebuah penyakit yang namanya anakronisme. Apa artinya anakronisme? Ana itu melawan, kronos itu kronologi, urutan waktu. Jadi kita tidak bisa membayangkan peristiwa 2000 tahun yang lalu kita pahami dalam situasi kita sekarang. Kadang-kadang orang itu sok mengkritik Alkitab padahal modalnya tidak lengkap. Misalnya, sebelum mengkritik Alkitab saya tanya, kira-kira di kalangan kita tahu enggak, ingat enggak kapan di Indonesia, nih bicara di Indonesia, minyak tanah diganti dengan gas LPG? Itu tahun 2006. Zamannya Pak Yusuf Kalla jadi wakil presidennya Pak SBY. Kira-kira kalau Anda lahir tahun 2003, 2002, usiamu waktu gas LPG menggantikan minyak tanah itu baru 2-3 tahun. Suruh menerangkan bagaimana proses menyalakan kompor dengan minyak tanah. Kira-kira kalau itu ditulis 100 tahun setelah hari sekarang, bingung apa tidak? Lalu orang melihat dengan ukuran dia sekarang 100 tahun setelah itu tentu bisa salah semua. Inilah yang namanya anakronisme. Lalu orang digantinya minyak tanah menjadi gas LPG aja sudah sakit ingatan, apalagi 2000 tahun yang lalu. Terus kamu mengkritik Injil itu pangkatmu apa? Bahasa tidak paham, bahasa asli tidak ngerti, bedanya sejarah juga tidak paham antara dulu dan sekarang. Itulah yang menyebabkan penyesatan demi penyesatan informasi yang akhirnya meragukan Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus benar-benar berakar pada fakta sejarah. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan hambanya Bapak Dr. Bambang Norsena. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar ya. Terkait dengan tema pembahasan kita, yaitu Salam Dua Kristus, yang artinya ada dua Kristus. Yang pertama, Kristus yang asli berasal dari Allah. Disebut juga sebagai Mesias yang dinanti-nanti untuk keselamatan dunia. Yang kedua, Kristus palsu yang berasal dari si pendusta, yaitu iblis. Disebut juga sebagai antikristos atau lawan Kristus yang asli. Mari kita gali kembali siapa antikristos itu melalui eksegesis 1 Yohanes 4 ayat 1-3. Berikut adalah teksnya. Ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ayat 2, demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Ayat 3, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar, bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Eksegesis 1 Yohanes 4 ayat 1-3.
Surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes untuk melawan ajaran sesat yang muncul di dalam komunitas Kristen awal, khususnya ajaran Gnostik. Gnostisisme mengajarkan bahwa dunia fisik itu jahat, dan karena itu mereka menolak bahwa Allah bisa menjadi manusia inkarnasi Kristus. Dalam konteks ini, Yohanes menekankan pentingnya menguji roh untuk membedakan kebenaran dari kesesatan. 2. Makna ayat per ayat. Ayat 1, ujilah roh-roh. Janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Ini adalah peringatan terhadap nabi-nabi palsu yang menyebarkan pengajaran yang menyesatkan. Roh di sini tidak hanya berarti roh gaib, tapi semangat, pengaruh, atau pengilhaman di balik suatu ajaran. Ujilah, Yunani, dokimazo, berarti menilai dengan teliti, seperti menguji keaslian logam mulia. Ayat 2, ciri roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Ini adalah kriteria utama untuk mengenali ajaran yang benar, pengakuan akan inkarnasi Kristus. Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, menegaskan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, bukan hanya tampak seperti manusia, melawan ajaran doketisme. Ayat 3, roh antikristus. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus adalah roh antikristus. Antikristus, Yunani, antikristos berarti anti sama dengan melawan atau menggantikan. Kristos sama dengan Kristus. Jadi antikristus adalah setiap pengaruh, roh, atau individu yang menentang Yesus sebagai Mesias yang datang dalam daging, atau mencoba menggantikan posisi Kristus. Ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ini menunjukkan bahwa antikristus bukan hanya figur eskatologis yang akan datang di akhir zaman, tetapi sudah aktif di zaman Yohanes, dan masih aktif sekarang dalam bentuk ajaran sesat. Antikristus dalam 1 Yohanes 4 ayat 1-3 bukanlah hanya satu orang atau figur akhir zaman, tetapi lebih sebagai roh atau semangat influence dari ajaran sesat yang menolak bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang sebagai manusia. Antikristus adalah segala bentuk pengajaran atau roh yang menolak Yesus sebagai Mesias yang inkarnasi. Yohanes menekankan pentingnya pengakuan iman yang benar tentang Yesus sebagai ujian utama atas suatu ajaran. Ini adalah panggilan bagi orang percaya untuk waspada secara rohani dan menggunakan pengertian firman Allah untuk menguji segala sesuatu. Aplikasi untuk kehidupan. Sebagai orang Kristen masa kini, pesan ini mengajak kita untuk mengenal Yesus dengan benar melalui Alkitab dan Roh Kudus. Waspada terhadap ajaran palsu bahkan jika datang dari tokoh yang kelihatan rohani. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan Kristus yang asli. Siapakah Kristus itu? Kristus adalah inti dari iman Kristen dan merupakan pertanyaan paling mendalam yang bisa ditanyakan oleh siapapun yang ingin mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita jawab dengan pendekatan Alkitabiah, teologis, dan rohani, agar kamu bisa mengenal siapa Kristus dalam kebenaran dan relasi pribadi. 1. Arti nama, Kristus. Kristus berasal dari bahasa Yunani Kristos, yang berarti, yang diurapi, dan dalam bahasa Ibrani padanannya adalah, Mesias, Masiah. Jadi, ketika kita mengatakan, Yesus Kristus, kita menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, Raja dan Penyelamat yang diurapi oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. 2. Siapakah Yesus Kristus menurut Alkitab? Ia adalah anak Allah ilahi. Yohanes 1 ayat 1 dan 14, pada mulanya adalah Firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Kolose 1 ayat 15-17, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, pencipta segala sesuatu. Ia adalah anak manusia, manusia sejati. Filipi 2 ayat 6-8, ia mengosongkan dirinya, menjadi sama seperti manusia. Ibrani 4 ayat 15, ia dicobai seperti kita, namun tanpa dosa. Jadi Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. 3. Misi Kristus, mengapa ia datang? Untuk menyelamatkan dunia. Lukas 19 ayat 10, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Yohanes 3 ayat 16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. 1 Yohanes 3 ayat 8, Anak Allah menyatakan dirinya untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. 4. Apa yang telah dilakukan Kristus? Roma 5 ayat 8, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Penyaliban adalah pengorbanan untuk menanggung hukuman dosa kita. 1 Korintus 15 ayat 3-4 kebangkitan adalah jaminan kemenangan atas kematian. Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11 Kristus naik ke surga dan akan kembali sebagai hakim dan raja. 5. Siapa Kristus bagi kita orang berdosa? Yesus bukan hanya figur sejarah atau tokoh keagamaan, tetapi Dia adalah Tuhan yang hidup, Juru Selamat, Sahabat, dan Raja. Yesus mengundang setiap orang untuk percaya kepadanya, Yohanes 6 ayat 29. Mengikutinya, Matius 16 ayat 24. Mengasihinya, Yohanes 14 ayat 21. Oleh sebab itu percayalah kepada Kristus yang asli. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Jika Anda menolaknya, itu sama saja Anda akan siap binasa selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth